Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Lutful Aziz, NIM eh, 2020 103 703 1139. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang tugas 6 yaitu HSRP konfigurasi guide ya kan, panduan untuk mengkonfigurasi HSRP. Pertama, kita di sini tuh akan mengkonfigurasikan HSRP pada router 1 dan router 3 yang berfungsi sebagai gateway default untuk host di LAN 1 dan LAN 2. Nah, saat kita mengkonfigurasi HSRP, kita akan membuat gateway virtual yang menggunakan alamat gateway default yang sama untuk kedua host LAN ini. Nah, untuk kedua host di LAN. Nah, kemudian jika satu router gateway tidak tersedia, router akan mengambil alih menggunakan alamat default gateway yang sama dengan yang digunakan oleh router pertama. Karena host di LAN dikonfigurasi dengan alamat IP default gateway sebagai virtual ya sebagai gateway sebagai gateway default. Nah, host akan mendapatkan kembali konektivitas ke jaringan jarak jauh setelah HSRP mengaktifkan router yang tersisa. Nah, yang pertama kita masuk ke instruksinya, yaitu yang part 1 kita memverifikasi konektivitas. Nah, step yang pertama kita trace lacak jalur ke server web dari dari PCA sini. Oke, kita masuk command prompt. Nah, kita ketikkan aja alamat IP si web server tracer 209.165.200.226. Nah, oke. Nah, eh jadi dari PCI ini eh, dia bisa terhubung ke web server melalui apa aja? Melalui yaitu R1 yang mana satu melewati gateway defaultnya yaitu yang interface melalui interface G0/1. Kemudian eh, dia dihubungkan lagi ke router R2 yang mana router R2 yang dilewati itu si gigabit Ethernet 0/0 IP addressnya ini. Oke, kemudian dia menyambungkan ke internet yang melalui 10.100.100.2 IP addressnya. Kemudian dia tersambung ke web server. Oke. Memiliki IP address 209.165.200 dan 200. Jadi jalurnya PCA, kemudian ke S1 dia ke R1, lalu R2 internet dan web server. Oke. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya. Kita coba juga pada step 2, yaitu dari PCB ke web server. Kita lakukan hal yang sama. 209.165.200.226. Oke, dia akan melakukan hal sama yaitu PCB S3, R3, R2, internet, dan web server. Oke, setelah itu kita masuk ke step yang ketiga. Kita mengobservasi ya kan, atau mengamati perilaku jaringan saat R3 tidak tersedia. Jadi kita delete. Nah, kita lakukan dari R3 ini tadi hal yang sama.
Yang akan terjadi, hmm, dia tidak akan menemukan apa namanya, karena tidak ada jalur ya, jalurnya itu rusak, jadi dia akan apa namanya stuck di situ, berhenti. Makanya kenapa dia muncul bintang-bintang dan request time out. Oke, oke, saya. Nah, kemudian kita kembalikan lagi menggunakan Puppet, kita sambungkan. Sama. Oke, kemudian kita lagi kita lakukan tes yang sama. Dia akan kembali tersambung. Oke, kita lanjut ke part kedua, yang mana kita mengkonfigurasikan HSRP. Ya benar nggak ya tadi ya? Gigabit Ethernet 02 sama 0. Oke, benar. Kemudian kita konfigurasi HSRP aktif dan standby router. Nah, langkah yang pertama kita mengkonfigurasikan HSRP di R1. Nah, yang harus kita lakukan yaitu masuk ke bagian R1-nya, kita jadikan sebagai apa namanya, aktif status. Enable config interface, kita masuk ke, aduh, bentar, kita masuk interface-nya itu G0/1, yang mana kita masuk ke bagian B, yaitu menspesifikasi HSRP protokol version number. Nah, kita pakai version 2, kita buat grouping dulu, standby version 2. Nah, ngap, sebentar, salah. Standby version, salah. Version 2. Oke. Kenapa pakai versi 2? Karena versi satu itu hanya dapat digunakan pada pada IPv4 aja. Oke, kita masuk ke yang ketiga, yaitu apa namanya, masukkan IP default, IP apa namanya, IP-nya itu kita masukkan maka yang virtual router tadi, yang mana virtual routernya itu memiliki nilai 192.168.1.254, eh, supaya si virtual, supaya nanti ketika jaringan yang aktif itu rusak, dia akan dipindahkan ke jaringan standby dengan menggunakan IP default gateway-nya yang sama. Nah, kemudian kita masukkan yaitu standby 1 IP 192.168.1.254. Oke, kita sudah membuat groupingnya ini, kemudian kita memberikan priority 150 supaya R1 itu sebagai status aktif yang utama, jalur utamanya terlebih dahulu. Oke, kita nyalakan standby 1 priority 150. Ya, standby 1 priority 150. Oke, kita sudah memberikan prioritasnya itu 150. Nah, untuk default priority-nya itu senilai 100. Jadi ketika kita nggak ngatur priority-nya itu, dia akan memiliki nilai itu defaultnya adalah 100. Oke. Dan range priority itu dari 0 sampai dengan 254. 252 kalau nggak 254. Oke. Kemudian eh kita tambahkan standby 1 preamp. Nah,
Gunanya apa? Standby satu preamp itu kita gunakan ketika si jalur aktifnya tadi ketika rusak, ya kan? Dia kan akan berpindah tuh ke yang status standby. Nah, jika suatu saat si apa namanya status aktifnya ini diperbaiki gitu kan atau bisa lagi jalurnya, maka otomatis dia akan langsung berpindah lagi menggunakan jalur yang aktif tadi gitu. Kalau misalkan kita nggak setting, dia akan menggunakan jalur standby terusnya gitu. Nah, kita akan masuk eh, pertanyaannya itu kan what will HSRP priority of R3 when it is add to HSRP group 1. Defaultnya adalah yang 100 tadi. Oke, step kedua kita mengkonfigurasikan HSRP on R3 ya kan. Oke, yang pertama kita mengkonfigurasikan R3 that is connected to LAN 2. Oke, and config terminal. Kemudian kita masukkan interface key 0/0. Kemudian kita memasukkan standby version 2. Kemudian kita standby standby 1 IP-nya. Kita masukkan IP yang sama 192.168.1.2. Oke, dia di-add ke grup yang standby 1 menggunakan IP yang sama. Tapi kita tidak melakukan setelan IP priority, standby priority-nya. Oke, kita masuk ke ke step yang ketiga yaitu verifikasi HSRP konfigurasi ya kan. Mau verifikasi konfigurasi HSRP. Nah, kita dapat melihat ya kan memverifikasinya itu menggunakan eh, perintah yaitu show standby pada R1. Nah, exit show standby. Nah, pada show standby kita dapat melihat eh, nilai-nilainya yaitu router mana yang merupakan router aktif. Yang mana merupakan router aktif itu adalah router R1 ya kan. Aktif router is lokal ya kan. Kemudian alamat MAC untuk IP virtualnya itu berapa? Alamat MAC-nya yaitu aktif virtual MAC address is 000.0c9f titik F001. Oke, kemudian alamat IP dan prioritas router siaga, ya kan? Alamat IP-nya pada apa namanya? eh itu alamat IP-nya ini 168.13. Oke, kita juga bisa ngelihat di R3 sebenarnya. Exit, exit, stand by, apa? Standby, show standby ya. Show standby. Nah, priority sebagai standby router. Kemudian priority-nya adalah 100. Kita masuk ke yang B, ya kan use the show stand brief command command pada R1 dan R3 untuk melihat HSRP status summary-nya. Nah, kita bisa melihat show standby brief. Nah, seperti ini. Interface-nya menggunakan gigabit Ethernet 0/0 ya kan dengan priority-nya itu dia 100, grouping-nya 1, dia sebagai standby, aktifnya itu 98.1.1, standby lokal, virtual IP-nya ini. Oke. Kemudian kita masuk ke yang C yaitu merubah default gateway address pada PC1, PC A, kemudian
PCB S1 dan S3. Nah, kita masukkan ke S1. Default gateway 192.168.1.4. Oke, kita masukkan pada S3 juga hal yang sama. Config gateway 192. Oke, kemudian kita memasukkan pada PCA. Tapi konfigurasinya kita rubah default gateway-nya 168.254 ya. 254, kemudian close. Kita masuk ke PCB, kita rubah. Oke, kemudian kita mengobservasi HSRP operation ya kan. Amati operasi HSRP. Nah, langkah yang pertama yaitu kita jadikan router aktif menjadi tidak tersedia ya kan. Open PCB. Oke, yang pertama kita dari PCB, kita command prompt, kita lakukan. Kita nge-trace tadi alamat servernya. Nah, dia akan melewati apa namanya jalurnya R1 bukan R3 lagi. Yang mana dia ke R1, R2, internet dan web servernya. Nah, kita bisa lihat nilai daripada R1 di atas menggunakan apa namanya tadi 168.1.1. Dia langsung ke sini karena virtual IP-nya sama diarahkan ke R1, R2, internet dan ke server tadi. Oke, kemudian kita coba putus ya kan nilai dari R1-nya. Kemudian apa namanya kita lakukan hal yang sama dari PCB. Hal sama seperti tadi. Nah, dia akan lihat jalur yang mana. Oke, dia melewati R3, kemudian ketika oke, jalur R1 yang ke sini nggak ada. Kemudian dia langsung lewat ke R3 yang mana memiliki nilainya G0 ini. Nah, kemudian dia mencoba lagi ke R1 lagi, cuma request timeout. Ya kan. Kemudian dia langsung ke R2 sini dan ke sini. Oke, kita coba nge-trace lagi ya. Nah, kemudian kita lakukan trace ulang. Jalur ke R1 nggak ada nih ya kan. Dia langsung masuk ke R3. Nah, dari R3 dia arahkan ke mana namanya tadi? R2, internet dan web server. Tuh. Nah, kemudian kita lakukan yang namanya pemulihan pada R1 ya kan. Restore the link to R1 ya kan. Oke, ini kita masukkan internet 0 dan 1. Nah, kemudian kita jalankan dari PCB tadi, kita nge-trace lagi, tracking. Nah, dia akan kembali lagi ke R1. Nah, dia memiliki nilai G0 interface-nya 192.168.1.1. Dan ini kemudian ke R2, ke internet, dan ke web servernya.
Oke, eh, jadi fungsi dari HSRP itu ketika salah satu jalur routernya itu nggak bisa, dia dialihkan ke router berikutnya yang kita setting sebagai standby. Oke, dan kita dapat mengembalikan ke jalur utamanya dengan menggunakan preamp tadi. Oke, mungkin cukup sekian untuk video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.